Hai Sahara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channel Sora and Tarot. Ya, di sesi BDSM, bacain dong Sora, Maci. Ya, di sesi kali ini Sora ingin melakukan untuk perdana pertama kalinya sesi yang berbeda, yaitu sesi Sora akan membacakan secara general, sehingga pada sesi pembacaan kali ini tidak ada sesi pick up cards ya, atau tidak ada pick a cards ya. Sora akan mengambil secara general, energi yang ada ya, secara general mewakili secara umum, sehingga Sora perlu untuk memberikan spoiler bahwa pembacaannya bisa cocok, bisa enggak sama kamu, bisa resonate, bisa enggak sama kamu ya. Yang pasti ambillah hal yang positif dari video ini dan semoga membantu. Jangan take it as a fun ya. Jadilah orang yang bijaksana dalam mengambil langkah berikutnya, berpikir sebelum bertindak. Baik, lalu Sora juga ingin tambahkan juga ya, biar Sora bersemangat membacanya dan sharing-sharingnya. Untuk Sahara, sahabat Sora yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, baru soalnya ya YouTube channelnya, biar makin berkembang dan biar Sora itu bersemangat untuk terus bacain dan sharing-sharing nih sama Sahara ya. Jadi di like, di share, dan juga di subscribe ya. Sekarang sebelum Sora mulai ya, Sora akan memulai sesi ini dengan Sahara ambillah waktu untuk bernafas dengan lebih rileks. Tarik nafas dan untuk menenangkan diri Sahara. Konsentrasikan dan afirmasikan dalam diri untuk mensinkronkan energi dengan kartunya Sora. Afirmasikan dalam diri, siapa yang akan datang ke dalam kehidupan saya dalam waktu dekat ini. Ya, afirmasikan dengan pikiran yang tenang, siapa yang akan datang ke dalam kehidupan saya dalam waktu dekat ini. Afirmasikan siapa yang akan datang ke dalam kehidupan saya dalam waktu dekat ini, ya. Oke. Sora di sini ya mendapatkan sebuah kartu ya. Ini adalah seseorang yang sebenarnya juga mirroring sama Sahara. Seseorang yang sebenarnya Sora melihat ada sisi di dalam dirimu gitu ya, di orang yang akan kamu temui ini ya. Ini adalah orang yang sering sekali gitu ya, dia merasa dalam relationship itu ya, dia selalu menyukai atau mencintai orang yang salah. Karena dia selalu mengalami kayak gagal atau patah hati gitu ya. Sehingga dia tuh kayak ngerasa, aduh kalau juaranya percintaan yang bonyok, aku juaranya deh Kak Sora gitu ya. Jadi sama seperti Sahara ya, kalau lomba juara patah hati, orang ini udah sering bonyok gitu ya. Dia sering dekat dengan orang dan relationship gitu ya. Cuma ya sering juga gagalnya, banyak gagalnya dan banyak sakit ya. Banyak sakit eh, eh, hati gitu ya. Broken heart-nya mah udah levelnya expert gitu ya. Sama seperti Sahara yang nonton ini gitu ya. Oke, Sora akan coba ambil runes untuk lihat energinya secara general ya. Oke. Oh, orang ini sebenarnya sudah lama mendambakan untuk punya kehidupan percintaan atau romansa yang baru ya. Sehingga dia kepingin banget biar bisa dia ketemu sama siapa sih orang yang nggak akan nyakitin hati saya. Kapan sih saya bisa bersatu dan kapan sih saya bisa ketemu sama pasangan jiwa saya. Kayak Sahara ya. Balik, saya spoiler sekali lagi, ini sifatnya mirroring ada dalam dirimu seperti ini gitu ya. Kamu akan bertemu orang yang nanti kamu akan melihat ada sisi di dalam diri dia yang mirip dengan kamu ya. Oke, kamu lihat. Oke. 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 Oh, orang yang cukup positif
ya. Orangnya sangat positif dan orangnya juga suka growing ya. Jadi meskipun mengalami begitu banyak, broken heart dan patah hati gitu ya dalam hal-hal yang kurang baik dalam hidupnya dia gitu, dia terus berusaha untuk growing sebagai person dan dia terus berusaha positive thinking karena dia selalu merasa bahwa yuk walaupun, berdarah-darah pasti akan ada hari esok yang lebih baik gitu ya. Jadi secara overall orang ini juga punya, harapan yang, positif ya dalam hidupnya gitu. Orang yang punya, optimis dan penuh harapan ya. Oke, now tell us more about the person. Sora lagi mau lihat ya, dia orangnya seperti apa. Oke. Kita sambil mau lihat dia ya, kita mau lihat, kasih tauin kita like what kind of person it is. Ya, oke. Oke. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini, yang major ya atau yang, paling banyak unsurnya adalah water ya. Jadi kemungkinan besar di sini Sora melihat ada, eee, astrologinya ada Cancer, Scorpio, and Pisces ya. Jadi Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Bisa dicek juga Sun, Moon, dan rising-nya. Ya, di sini Sora melihat banyak unsur airnya ya, gitu. Jadi orang yang sebenarnya cukup sensitif dan, caring ya. Di sini juga, Sora melihat dia sebenarnya adalah orang yang punya, perencanaan hidup yang sebenarnya cukup baik ya. Dia itu orangnya mencoba melihat segala sesuatu yang lebih, long term atau lebih jauh ya. Di sini dia senang untuk punya planning dalam hidupnya untuk lebih, kalau ngelihat segala sesuatu tuh, ke depan deh gitu loh. Kita ambil hal-hal bijak yang terjadi, di dalam hidupnya gitu ya. Terus, orang ini juga Sora lihat cenderung suka, traveling ya. Jadi, sebenarnya dia adalah orang yang cukup suka traveling ya. Selain itu juga dia orang yang punya, persiapan. Karena tadi seorang punya planning, jadi dia sering sekali belajar dari kesalahan dia yang lama ya. Dia berusaha menjadi, orang yang bijak dan mempergunakan, hal-hal yang gagal di masa lalu sebagai hal yang positif di dalam hidupnya ya. Sebenarnya orang ini, apa ya, sensitif dan, sedikit, baperan gitu ya orangnya gitu ya, sensitif inside gitu, bisa emosional. Dia itu perasaannya bisa menggebu-gebu, bisa menderu-deru gitu ya kalau bahasa Sora. Cuman dia itu sering berusaha untuk mengontrol dan tidak menunjukkannya gitu ya. Jadi dia belajar dari kesalahannya, kalau kemarin nunjukin banget kalau aku bucin gitu ya, nanti aku dimainin gitu ya. Dan, dia itu juga orang yang sudah, berorientasi terhadap ingin punya hubungan yang serius ya. Dia kind of a family person ya, dia adalah kind of family person ya. Orang yang, sifatnya itu dekat sama keluarga dan dia figur, figur orang yang dalam keluarga akan jadi baik. Jadi misalnya laki-laki dia bisa jadi figur ayah yang baik, kalau dia perempuan dia figur, perempuan yang baik. Hanya di sini seorang melihat ada kemungkinan dia adalah seorang, single parent gitu ya. Dia kemungkinan di sini, dalam tanda kutip widow atau widower ya, jadi kemungkinan janda atau duda ya, sudah pernah berkeluarga dengan anak maupun tanpa anak, atau yang mau nikah tapi pernah gagal gitu. Udah deket banget mau nikah tapi gagal. Itu yang Sora lihat. Sehingga, dia pernah gagal dalam hubungannya sebelumnya gitu ya. Sehingga dia itu merasa aku perlu banyak banget berpikir, banyak banget aku harus menganalisa apa sih kesalahan, aku kemarin kok hubungannya nggak work gitu ya.
Sehingga untuk beberapa waktu ya, dia melihat bahwa apakah aku pingin nih gitu ya, apakah aku di sini kepengen untuk nerusin hubungan ini, apakah aku harus sendiri dulu atau aku harus ketemu sama seseorang gitu ya. Dia banyak mikir ya, banyak, kontemplasi gitu ya di sini ya. Karena dia merasa hidup itu harus ada, perkembangan ya gitu loh. Kalau kemarenan gagal masa nanti gagal lagi gitu loh. Cuman dia orang yang sudah berjanji kalau memang dia mau bergerak atau dia mau apa namanya, udah bilang mau move on ya harus move on dengan segera gitu. Jadi kalau memang mau kontemplasi, kontemplasi, tapi kalau udahan jangan nanti, maju mundur gitu ya. Dia orang yang cukup kalau udah mau maju hajar bleh gitu dan dia, tidak mau melihat itu ke belakang lagi gitu. Makanya kenapa dia ambil waktu untuk mikir dulu beberapa lama, karena nanti ketika dia sudah mau maju misalnya sama orang yang baru dan memulai suatu relationship yang baru, dia sudah mau datang dengan hati yang sudah siap gitu loh ya. Dia mau sudah datang dengan hati yang sudah siap sehingga nggak usah balik dan bahas, mantan atau cerita yang lama gitu ya. Jadi dia berharap seperti itu. Jadi menurut dia ya udah kalau mau galau, galau dulu, puas-puasin dulu galaunya, kalau nanti sudah mau move on, yuk move on gitu ya. Di sini, Sora juga melihat dia, orang yang, suka traveling ya. Di sini Sora lihat dia orang yang suka traveling, sebenarnya dia suka jalan-jalan ya di, luar ruangan gitu ya, terus dia suka jalan-jalan ke kota atau ke negara lain gitu ya yang Sora lihat gitu ya. Dia juga orang yang cukup, cepat ya dalam bergerak gitu ya, dalam arti dia itu orangnya nggak senang lama-lama ya, jadi orangnya cukup cekatan ya. Di sini juga Sora lihat sudah cukup mandiri ya, karena sebenarnya kan udah, eee, pernah berkeluarga tadi atau sudah pernah hampir mau berkeluarga, jadi sudah cukup siap dari segi, mentality ya, sudah punya, tempat tinggal juga sendiri dan sudah juga punya kendaraan, sendiri ya. Di sini juga Sora melihat dia itu sebenarnya dia dibilang bucin banget untuk butuh harus dapat pasangan banget sekarang juga enggak, tapi dia pikir, "Butuh nggak sih punya seseorang?" Butuh gitu ya. Jadi ada sisi yang ya dibilang butuh-butuh, dibilang nggak butuh ya nggak sampai desperate banget gitu ya. Karena dia masih banyak berpikir bahwa pokoknya abis ini kalau ketemu jangan sampai ketemu sama orang yang salah gitu ya. Di sini juga seorang melihat dia orang yang secara emosional, emosinya juga sudah cukup, stabil ya. Dia emosinya sudah cukup stabil sehingga dia bisa emosinya cukup sehat. Dia bisa dalam situasi yang kurang, mendukung, dalam, keadaan yang, tidak baik, dia bisa mencoba untuk, menganalisa dan menahan emosinya. Jadi bukan orang yang, dalam tanda kutip, terlalu meluap-luap ya. Nah, dan dia orang yang analisanya sebenarnya, cukup, baik ya, gitu. Sora bisa lihat orangnya analisa cukup baik, eee, ada sisi mengayomi ya, karena dia juga suka juga sama anak kecil, ada sisi untuk, mengayominya juga gitu ya. Dan dalam pekerjaan dia punya pekerjaan yang cukup baik, dalam arti jabatannya kalau dia kerja di suatu perusahaan atau bekerja dengan orang lain jabatannya lumayanlah, Sora bisa lihat, medium gitu ya. Atau kalau tidak dia itu akan, berwira swasta atau berusaha sendiri ya, apa itu bentuknya. Apakah dia usaha sendiri atau dia yang lain-lain, yang pasti dia ada yang, nggak kerja sama orang, berdiri mandiri sendiri, ada yang kalau sudah kerja, dia pun kerjanya juga, punya jabatan yang ya lumayanlah, sedang ya, menengah ke atas. Orangnya sudah sedikit, agak dibilang tua sekali sih enggak ya, dibilang middle age, medium older gitu ya, Sora bilangnya apa nih, umurnya pertengahan lebih, dewasa ya, dewasa tua, masa dewasa tua Sora, I think like above 30 ya.
above 35 or above 40 ya. Jadi meskipun dia orangnya muda pun kamu akan merasa seperti kok kamu jiwanya jiwa bapak-bapak gitu ya. Jiwanya agak cenderung ada sedikit jiwa oldies ya gitu. Ya medium, orangnya posturnya juga medium ya. Dibilang apa namanya? Gede banget enggak, dibilang kecil banget juga enggak gitu ya. Dia juga, orangnya juga, tenang ya, Sora lihat di sini orangnya juga cukup orang yang tenang ya. Karena dia suka traveling tadi dia lebih banyak suka, outdoor gitu ya. Dia sebenarnya lebih banyak suka di, outdoor gitu ya. Orangnya juga sebenarnya cenderung kebanyakan, most of the time itu happy mood sebenarnya ya. Hanya keputusasaan yang gagal kemarin itu cukup membuat dia, jadi sesuatu, tamparan keras buat dia gitu. Dia sampai kepikiran banget, ya ampun, karena dia tidak menyangka bahwa kegagalan kemarin itu bisa begitu banyak gitu. Jadi sekarang dia lebih banyak pakai intuisi dia buat tahu, nih orang oke atau enggak ya, gitu loh. Jadi dia itu akan menganalisa sebelum bertindak ya. Oke, Sora akan coba lihat dulu ya, apa yang dia harapkan ada di, dalam dirimu ya, kalau dekat gitu ya. Kalau dekat apa yang akan, dia harapkan ada di dalam dirimu ya. Oke. 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 Dia berharap dirimu itu adalah orang yang juga, bisa banyak diajak diskusi atau analisa ya. Karena dia itu orangnya kan senang mengamati, dia juga berharap kalau dirimu adalah orang yang bisa untuk, diajak diskusi ya. Sora lihat di sini, seneng sama, orang yang bisa diajak berdiskusi. Eee, Dia juga senang kalau kamu adalah orang yang sigap dan, cekatan gitu ya. Dia senang banget sama orang-orang yang, orang-orang yang kayak, "Aduh kok kayaknya dia serba bisa ya, gesit, cekatan," gitu ya. Dia senang, senang, seperti itu gitu ya. Dan berikutnya adalah dia mau hasil diskusinya itu karena dia tahu nih gitu kan ya, kamu itu adalah orang yang bisa diajakin diskusi tapi nggak jadi, debat gitu ya, diskusi tapi nggak jadi debat gitu. Karena itu kan diskusi sama debat itu, jatuhnya itu, beda-beda tipis ya. Ketika, diskusi sudah memanas jadi jatuhnya jadi, debat gitu ya. Dan dia juga kepingin kamu adalah orang yang akan mempertahankan hubungan kalian bagaimanapun juga. No matter what, kamu orang yang tidak akan gampang menyerah gitu ya. Karena Sora melihat kemarin, dia gagal salah satunya karena dia merasa orang itu kok gampang banget nyerah sih, mentalnya kok kayak gitu amat gitu loh ya. Kok ada masalah dikit atau ada masalah gitu ya, kok kayaknya jiwa untuk, surviving dan jiwa untuk bertahannya rendah gitu loh. Sementara dia adalah orang yang jiwa surviving-nya tinggi gitu ya. Ibaratnya sampai titik darah penghabisan, kalau kita memang masih bisa make it this is work, ya kita harus make it this is work gitu loh ya. Kenapa kenapa harus menyerah begitu saja gitu ya. Yang berikutnya adalah dia butuh orang yang cenderung jujur dan setia. Karena salah satu kemarin isu kenapa dia bisa menyudahi hubungannya adalah karena hubungannya itu ada kepercayaan yang ada kepercayaan yang dikhianati gitu ya. Ada kekecewaan, ada pengkhianatan di situ gitu ya. Sedangkan dia sudah mempercayai gitu ya, dan dia surprise gitu karena orang yang dipercayai itu diem-diem ternyata bisa begitu gitu ya. Jadi dia lebih kepengen, kamu jadilah orang yang jujur dan orang apa adanya ya. Jadi nggak usah sembunyi-sembunyi sama dia, omongin aja. Kalau emang ada sesuatu yang kamu nggak sreg, ngomong aja gitu loh. Jadi, dia lebih berharap kamu orang yang berenerginya di sini soalnya lihat banyak swords ya. Jadi kamu memang, banyak,
orang yang punya banyak, pikiran yang lebih jernih gitu ya. Karena, dia menyadari bahwa diri dia kan sebenarnya juga ada sisi emosional ya. Sehingga kalau emosional ketemu emosional, nanti jadinya nggak jalan lancar. Jadi dia merasa bahwa kalau aku udah sedikit emosional atau sedikit sensitif, kamu adalah orang yang lebih memakai analisa juga, gitu ya. Dan dia berusaha untuk melihat bahwa dia kepengen ada kamu adalah orang yang bisa melihat, dari proses-proses yang menyakitkan, dari suatu proses yang, apa namanya, berlangsung, kamu bisa belajar dari kesalahan. Justru kesalahan itu bukan dijadikan debat, tapi dijadikan sesuatu pembelajaran, ya. Dia juga kepingin, sekali kamu jadi orang yang siap ya, dalam hati kalau ada masalah pun kamu akan siap menghadapi, ya. Tidak, apa namanya, tidak kabur gitu kan ya. Dan dia juga berharap kamu orang yang terbuka terhadap, pendapat atau perbedaan ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, dia berharap kamu orang yang bisa, apa namanya, nggak keras kepala sekali gitu. Karena orang sebelumnya itu, keras kepala sekali gitu loh. Cenderung, aduh, ngeyelnya gitu loh. Dan dia merasa, aduh, aku yang makan hati sendiri kalau kamunya ngeyel dibilangin gitu. Jadi dia, kurang begitu suka dengan orang yang terlalu ngeyel dalam tanda kutip ya. Dia, suka bergaya pakaian yang ya biasa-biasa aja ya, tapi once dia memang harus, apa namanya, berpenampilan rapih dan berbeda, dia akan berpenampilan yang rapih dan, apa namanya, berbeda ya. Tapi secara overall orang ini cukup, ada charming-nya sendiri gitu ya. Saya nggak bilang bahwa pasti ganteng atau pasti cantik, tapi ada, eee, charming-nya sendiri gitu ya. Dia juga, cenderung suka dengan apa namanya, perempuan atau laki-laki yang juga tidak terlalu apa namanya ya, manja gitu ya. Dia seneng yang, perempuan atau laki-laki itu adalah orang yang, cukup mandiri ya, kalau yang Sora lihat, di sini gitu ya. Selain itu juga orang yang bisa, ini dan itu gitu ya, misalnya kayak bisa masak juga, bisa, kerja juga, bisa jahit juga. Jadi dia senang banget, dia mengagumi orang-orang yang multitasking ya, orang-orang yang apa namanya, serba bisa gitu ya. Seperti itu ya, kira-kira yang Sora lihat di sini, apakah hubungan ini akan bisa berjalan dengan, baik ya? Kita coba lihat secara overall apakah hubungan ini akan bisa berjalan dengan baik. Will it is gonna be going on well or not? Ya. Will it gonna be going on well or not? Ya. Will it gonna be going to working out well or not? Eee, Sebenarnya hubungan ini punya potensi untuk bekerja dan berhasil dengan, apa namanya, cukup baik ya. Namun di sini perlu diperhatikan bahwa, apa namanya, ketika nanti udah jalan ya, eee, dia akan memilih dan kamu pun akan memilih ya. Dia dan kamu akan sama-sama memilih gitu ya. Dan keduanya itu akan mengalami proses, apa namanya, aku ya tadi, mau-mau nggak mau gitu ya, gitu. Karena merasa masih punya pilihan lain. Jadi Sora sarankan yang berikutnya ini, orang yang pantas nggak sih buat dijadikan, apa namanya, salah satu option atau pilihan? Bisa, ya bisa. Jadi salah satu calon yang cukup berprospek ya kalau yang Sora lihat. Namun di sini juga hati-hati bahwa, apa namanya, ada keniatan untuk jadi nanti lama-lama kalau nggak jadi TTM gitu ya, jadinya, apa namanya, nggak mau kehilangan orang gitu loh ya. Jadi kalian berdua boleh memilih, dia boleh memilih, kamu pun boleh memilih, karena akan masih ada pilihan lain, nanti masih ada gitu loh ya. Tapi gunakanlah intuisi untuk apa namanya, memilih mau dilanjutin atau tidak gitu ya. Tapi kalau memang nggak bisa cocok ya udah gitu. Yang penting jangan sampai dipegangin gitu ya, kalau bahasa Sora kayak orang di supermarket gitu. Diambil, dipegangin, belum tentu dibeli gitu. Jadi cuma dipegangin aja, dikekepin aja gitu. Padahal mungkin itu barang terakhir orang lain juga mau beli gitu loh. Egonya jadi keluar, dikekepin aja dulu, entar urusan entar mau dibeli atau enggak, ya.
Itu kalau yang, Sora lihat ya. Kenapa? Bertemanlah ya beberapa bulan untuk mengenal ya. Nanti kalian bisa lihat apakah memang mau dijadikan seseorang apa enggak. Tapi kalau memang dijadikan seseorang sih kamu bakalan bucin sama dia gitu ya. Kalau memang kamu akan pilih sama dia, dia pun akan bucin sama kamu pun akan ya kalian ibaratnya akan saling bucin ya, akan saling nggak mau kehilangan ya. Tapi akan mengalami tadi itu proses untuk pilah-pilih dulu ya. Jadi tapi kalau balik sama dia dan memilih dia akan, cenderung, "Udah deh Sora aku nggak mau sama yang lain lagi, aku juga mau sama dia," gitu ya. Oke, karena udah nyaman ya, yang Sora lihat gitu. Selain dari itu dia juga orang yang apa namanya, kepengen sebenarnya langsung, nantinya kalau udah memang udah bener-bener pasti memilih kamu, sebenarnya udah nggak pengen lama-lama sih, gitu loh. Pengen langsung aja deh kita gitu loh ya. Karena kan sebenarnya emang udah umurnya juga udah ada gitu loh ya. Nanti kalau apa namanya, lama-lama nggak jadilah, lama-lama malah nggak jadi lagi gitu ya, gagal gitu ya. Eee Harusnya 2 atau 3 bulan, bisa ya, Sora lihat harusnya bisa ketemu ya, gitu. Orangnya juga perasaannya juga, apa namanya, sehat sebenarnya secara emosional ya, karena dia sudah bisa berpikir dan menganalisa dari kesalahan dia. Kita akan coba lihat ya, what is the message ya, additional message for this, reading. What is the additional message for this reading? Oke. Pesannya ada change in direction ya. Saatnya kamu juga mulai, mencari atau memilih jalan yang berbeda ya. Kalau kemarin mungkin mencoba pendekatan dengan cara yang sama, kemarin polanya sama, dirimu pun menjadi pola yang sama, ya gantilah pola itu sekarang gitu ya. Dia juga orang yang pernah mengalami dia tidak merasa dicintai sebesar dia dicintai gitu ya. Padahal dia udah punya banyak impian, dia udah punya banyak rencana soal pernikahannya gitu ya, soal rumah tangganya, tapi ternyata berakhir juga, dengan akhir yang ya bisa dibilang akhirnya tidak menyenangkan atau akhirnya sangat menyakitkan ya. Eee, ada kartu daydream ya, bermimpi boleh, punya impian boleh, punya harapan juga boleh gitu loh. Tapi ingat ya, punya impian dan harapan itu kan juga harus direalisasikan. Ketemu sama orang ini nggak bisa nggak? Ya nggak cuma dihayalin, ya harus diusahain, harus berjalan, harus lakukan effort, harus lakukan usaha gitu loh ya. Jadi, apa namanya, kamu punya pilihan tapi, cuman berhayal aja dalam hidupanmu juga nggak akan membawa kamu kemana mana gitu ya. Jadi saatnya kalaupun itu berhayal, bahasa Sora carilah wangsit untuk apa namanya, mau kemana sih langkah berikutnya, gitu ya. Dan jadilah orang yang emosinya secara emosional juga sehat. Dan yang berikutnya ada kartu assertiveness, ya. Di sini seorang melihat juga di sini, "The situation can be healed gently with love as you've requested, yet there's also a need for your strength and truthfulness." Di sini kamu juga harus menjadi orang yang kalau nanti kamu ketemu dengan dia, jadilah orang yang juga kuat dan positif dan orang yang lembut ya. Jangan, kamu takut gitu ya karena kamu merasa kamu sudah, apa namanya, pernah, disakiti gitu. Dia juga sama orang yang pernah disakiti dan pernah orang yang pernah gagal dan orang yang pernah sakit hatinya gitu loh ya. Jadi kamu tahu bahwa kamu in relationship harus ada harga yang dibayar. Jadi datanglah dengan, impian ataupun, hal-hal yang
positif ya gitu, dan teruslah berusaha gitu ya. Jadi kasihlah dia, kesempatan dan nggak cuman menunggu bola dijemput kalau sampai nanti kamu dekat sama dia, nggak cuman kamu nungguin doang, dipantengin doang, tapi kamu juga bisa berusaha juga sama dia gitu loh ya. Sambil kamu juga percaya bahwa kesetiaan kamu akan ada, harga yang baik sekali gitu ya. Nggak usah buru-buru jalaninnya ya, Sora lihat mungkin, memang sejujurnya Sora tidak menyarankan kalau lihat di sini untuk langsung buru-buru gitu ya, memasuki jenjang yang lebih lanjut gitu ya. Butuh waktu, beberapa lama ya, gitu ya. Bahkan rasanya setahun pun belum cukup ya, karena mengingat dia, pernah gagal dan dia kepengen punya impian yang baru. Sora tahu kamu yang menonton video ini juga udah sebenarnya kepengen ya berumah tangga gitu ya, tapi buru-buru juga kalau gagal dia 2 kali juga tidak menyenangkan ya. Masuk ke dalam pernikahan juga ada prosesnya sendiri lagi ya. Semoga, apa namanya, yang Sora lakukan ini akan membantu kamu, karena kamu nanti akan mengalami juga sebenarnya, situasi-situasi orang mulai mempertanyakan kenapa keputusan kamu memilih dia ya. Karena apa namanya, orangnya kelihatan di luar ya orangnya, biasa-biasa aja dan dia kan pernah gagal gitu loh ya. Kenapa kamu mau memilih dia gitu ya. Nah, pada saat situasi seperti itu kamu akan mengalami emosional yang kayak, "Aduh ya ampun Sora kok ini susah lagi sih, kok aku dipertanyain lagi," gitu loh ya. Karena itu akan, banyak, dari keluarga atau dari lingkunganmu yang akan memperdebatkan dan mempertanyakan gitu, dan jangan sampai ketika hal itu terjadi mentalmu runtuh dan kamu malah, mundur gitu ya, kalau itu pesan, dari kartunya Sora ya. Eee, jadilah orang yang kuat dan apa namanya, kalau memang kamu mau tetap sama dia ya kamu ngomong gitu, "Kenapa aku memilih orang ini? Nggak apa-apa orang itu pernah gagal, saya juga pernah gagal. Ngomongin patah hati saya juga pernah patah hati, dia juga pernah patah hati," gitu. Jadi, dengan harapan positif kita kepengen, apa namanya, sama-sama belong together gitu ya. Kalau memang nanti sudah nyaman, langsung aja diomongin buat lanjut ke tahap berikutnya ya. Jadi jangan karena udah nyaman terus dikekepin, dipilih sana sini, nanti masuk ke dalam jebakan hubungan tanpa status. Ya, itu kira-kira dari, kartu Sora, semoga apa yang Sora bacakan bisa membantu. Kalau memang belum resonate Sora minta maaf ya. Akhirnya selesai juga ya pembacaan yang kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai kita ketemu di video yang lainnya. Kalau memang, apa namanya, ada yang punya cerita yang sama dengan cerita ini boleh share juga di kolom komen ya, dan bisa kasih juga Sora ide di kolom komen atau bisa DM di Instagram Sora untuk apa sih yang mau dibahas dalam pembacaan ya. Sampai ketemu di sesi BDSM berikutnya. Bacain dong Sora, makasih.